Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam was-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadan ila ramadan kafiratun lima bainahunna idza tanabat al-kaba'ir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin Komplek Perindustrian Depok. Saya doakan semoga yang hadir di sini seluruhnya bersama dengan orang-orang yang menyaksikan tayangan ini melalui Zoom meeting selalu mendapatkan kesehatan, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahkan, dilipat gandakan rizkinya oleh Allah 10 kali lipat dari yang sekarang. Amin ya rabbal. Yang semangat Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan punya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, memiliki keturunan yang qurrata a'yun dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kita yang hadir di sini tanpa kecuali dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hambanya yang gemar menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada gilirannya nanti di akhirat Allah mengizinkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin menyampaikan tarhib Ramadan. Di sini ada para ulama, para hujjaj, para asatid dan asatidzat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah yang tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Tema kita adalah terkait dengan tarhib Ramadan, 8 keistimewaan bulan Ramadan. Apa makna tarhib Ramadan secara bahasa, secara etimologis? Secara etimologis bahasa, kata tarhib berasal dari kata rohiba, yarhabu, rahbun, yang berarti luas, lapang dan lebar. Dalam hadis disungkapkan bahwasanya salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah memiliki rumah yang luas, rumah yang lapang. Ya,
apalagi kalau punya anak banyak. Seperti saya 8 orang, itu ya, nikah 4 orang, 1 meninggal, bawa cucu cukup lah ya, harusnya semasjid ini, jadi cucu juga bisa lari sana lari sini dan seterusnya. Ini kata Rasulullah. Ya rohiba yarhabu, rohbun itu luas, lapang dan lebar. Selanjutnya menjadi fi'il, rohaba yurahibu tarhiban, ya, yang mengandung arti menyambut, menerima dengan penuh kelapangan, keluasan dan keterbukaan hati. Jadi kalau misalnya kita mengundang orang terhormat di negeri ini, ya, atau kita disampaikan oleh Pas Pampres bahwa Presiden RI 1 akan datang ke sini, ya, gimana sambutannya? Ya tentu pakai umbul-umbul, bukan hanya RT, RW dan DKM yang sibuk, sampai lurah, camat, ya, kemudian juga sampai wali kota sibuk untuk menyambutnya. Nah, kira-kira perlu dicat nggak nih ya Masjid Al-Muhajirin, spanduknya di mana kira-kira gitu ya. Terus kalau lewat mobilnya jalannya ada yang rusak atau tidak, tolong PUPR, Dinas PUPR untuk membereskan itu, dari mulai masuk dari akses UI sampai sini, dia mau lewat mana, lewat Juanda, nah, kayak gitu-gitu. Jadi persiapannya seperti itu ya, dibuka pintunya yang lapang, masjid ini dibuka, ya, menerima penuh kelapangan, keluasan dan keterbukaan hati. Kalau Kamus Al-Munjid mengatakan marhaban berasal dari kata roh, yang artinya menyambut, masdarnya adalah tarhib yang mengandung kebiasaan orang Arab ketika menyambut tamunya. Ungkapan yang biasa mereka sampaikan adalah marhaban, maksudnya kedatanganmu aku terima dengan penuh keterbukaan. Seisi rumah kami menyambutmu dengan segala kelapangan, ya. Rasanya enak banget kalau kita datang ke rumah teman kita, sahabat kita, orang yang kita cintai, orang yang kita hormati. Siapa yang datang? Assalamualaikum, ya, si Fulan bin Fulan, ya. Oh, kenapa datang gitu, ya. Apalagi yang punya anjing, ya, ikan gonggong, udah balik lagi nggak datang lagi lah, ya. Nah seperti itu, muka tuan rumah asem, ya. Assalamualaikum, salam. Siapa ya? Oh siapa ya? Payah juga nih, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya marhaban, masya Allah, tangan terbuka, senyum lebar, ya kan gitu. Nah secara istilah, ya, menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan segala kesiapan, keluasan, kelapangan, keterbukaan dan kelebaran yang dimiliki, baik material maupun spiritual, jiwa, raga, segala apa yang ada dalam diri kita itu, masya Allah, ya Allah, Ramadan, gitu ya. Bahkan dirindukan gitu, ya. Jadi ketika kita mengatakan aku mentarhib Ramadan, maknanya kedatangan bulan Ramadan akan aku sambut secara total, maksimal dan optimal. Nah, itu. Jadi istilah tarhib dan marhaban tuh maknanya sama, bisa digunakan karena mengandung arti yang sama, menyambut dengan senang hati, gembira, lapang dan
secara terbuka lebar ya. Ini ada anak yang nyoret-nyoret nih ya. Tolong dilarang, mohon maaf ibu bapak ya, atau dihapus ya. Ibnu Mandzur, seorang ahli bahasa Arab, menjelaskan bahwa Ramadan berasal dari kata ar-rama, maknanya panas batu akibat sengatan sinar matahari. Ada juga yang mengatakan Ramadan diambil dari kata romida, keringnya mulut orang yang berpuasa akibat haus dan dahaga ya. Biasanya kalau di Arab itu ya musim panas yang sangat itu Juni, Juli, Agustus. Makanya kalau musim panas dimanapun ya, di Eropa, Amerika, Australia, Jepang ya, itu libur sekolah, libur segala macam kegiatan itu libur 3 bulan ya. Kita musimnya cuma 2, hujan dan panas ya. Kalau puasa bulan Juni di Australia dingin, kalau di Eropa panas gitu ya. Kalau musim panas itu panjang, jadi malamnya cuma sedikit, subuhnya jam 2:15, maghribnya jam 10 malam. Nah, kira-kira gitu ya. Yang paling enak di Khatulistiwa ya, cuma 12 jam ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau puasa di musim dingin ya, beberapa kali saya diundang untuk kajian Ramadan sebulan penuh, itu keliling ya, Melbourne, Sydney, Perth, Gold Coast ya, sampai kepada Canberra dan Adelaide ya, itu dingin 11 jam cuman gitu. Tapi kalau di Eropa jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 ya, tambah lagi 10, jadi 20 jam kurang lebih dia berpuasa. Kita 12 ya. Musim dingin di Australia cuma 11 jam, jadi payah juga puasa itu. Pengertian di atas Ramadan sebagai simbol sengatan matahari yang bisa mempengaruhi dan memanaskan batu. Batu sering disimbolkan dalam Al-Quran untuk orang yang memiliki hati yang keras ya, waqasat qulubuhum, jadi mereka itu hatinya keras ya, tidak mau menerima kebenaran al-haq. Makanya mereka disebut adalah al-kibr, sombong. Apa makna sombong? Sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Jadi mereka menolak kebenaran, menolak Allah, keesaan Allah ya, menolak Al-Quran, menolak Islam, menolak Rasul-Rasulnya. Itu kebenaran. Batarul haq wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Dia ilmunya nggak seberapa itu dari segi ilmu ya. Dia itu status sosialnya apa gitu, yang merendahkan manusia ya. Orang miskin datang ya, ditolak. Ada tulisannya, kalau mau minta sumbangan lapor RT, RT-nya kerja nggak ada ya. Orang nyumbang 2.000, 5.000 pasti orang miskin. Walaupun kita lihat di situ ini tulisannya biru, tanda tangannya, stempelnya biru, kop suratnya biru, minta sumbangan dari pesantren ini, dari satu daerah.
ini mungkin juga dia nipu, mungkin juga bohong dan seterusnya. Tapi dia orang miskin. Kita aja, Bu atau Bapak, ini 5.000, nggak usah dicatat lah ya, buat ibu aja. Masya Allah. Pernah saya kasih 50.000 ya, waktu dulu itu ya, di depan pintu gerbang kasih 50.000. Nggak usah dicatat buat ibu. Nangis dia. Bu jangan nangis, Bu. Aminkan doa yang akan saya lantunkan. Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan syakirin dan seterusnya. Berdoa, ya Allah anak saya lagi ujian, mudah-mudahan kau mudahkan, luruskan, tambahlah rizki kami. Dia amin, amin. Panjangan kali, Pak ya, panas Pak, oh ya udah selesai, amin ya. 50.000. Nah, itu Ramadan mampu membuat panas dan hati yang sekeras batu bisa terpengaruh ya. Apa persiapan yang harus kita lakukan untuk menghadap Ramadan ya? Ada 4. Yang pertama adalah persiapan roh, yang kedua persiapan ilmu untuk akal kita, yang ketiga adalah persiapan harta, yang keempat adalah persiapan jasad. Jadi 4 ini kira-kira kita siap gak menghadapi bulan suci yang istimewa, yang datanya setahun sekali. Masya Allah. Persiapan ruh ya, kita sambut dengan senang. Jangan sebaliknya, aduh puasa lagi nih, ntar lemes, aduh puasa lagi nih, kerja jadi gak optimal. Nah, itu sempit tuh hatinya tuh ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa. Ya Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, mintalah ya. Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa agar Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. 6 bulan tuh tarhibnya gitu ya. 6 bulan sebelumnya mereka berdoa. Selama 6 bulan sesudah Ramadan mereka juga berdoa agar menerima amal mereka selama bulan Ramadan yang lalu ya. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi Rabiul Akhir itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalnya diterima. Sampaikan kami, Masya Allah ya. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan paling tidak 2 bulan kalau ingin mentarhib persiapan ruh, ilmu ya, persiapan harta dan persiapan jasad kita ya. Makanya yang biasa disampaikan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadan ya. Ini adalah hadis sahih. Atau ketika sudah sampai, nah ini nggak tahu nih kapan, Muhammadiyah telah menetapkan tanggal berapa? Tanggal 23. Hari apa itu berarti? Hari Kamis. Nah, pemerintah dengan beberapa ormasnya nanti melihat bulan tuh. Kalau Muhammadiyah udah nggak usah pakai lihat-lihat bulan lagi ya. Kata ro'a itu dalam bahasa Arab melihat, tapi bukan hanya melihat dengan mata telanjang ya. Hadisnya sama tapi pensikapannya beda. Kalau dalam bahasa Arab naworo, melihat dengan mata telanjang sekarang. Kalau ro'a pengertiannya bisa mimpi, bisa melihat mata telanjang, bisa dengan ilmu. Misalnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah berbuat terhadap pasukan bergajah? Di situ nggak ada pasukannya. Berarti dengan ilmu. Nah, inilah yang dikias dengan ro'a itu dengan hisab ya gitu. Bapak percaya nggak kalender yang udah dibuat? Percaya. Tapi pas 1 Ramadan mesti lihat bulan lagi.
karena mungkin bulan berada di bawah 2 derajat sehingga dia tidak kelihatan. Bumi bulat 2 derajat ada di bawah, tapi udah muncul gitu, kata orang Muhammadiyah. Kami sudah menetapkan tanggal 23 1 Ramadan itu 23 Maret, nanti 21 itu udah istiqmal dia. Jadi Ramadannya 30 hari itu istiqmal, yaitu tanggal 21. Nah, apakah pensikapan? Nah, kalau di kalender itu 22 tuh hari Sabtu, Lebaran, ya. Oke lah, kalau kita mengikuti, ya dianjurkan untuk mengikuti ya pemerintah, ya apa yang mereka tetapkan kita ikuti. Kenapa? Karena mayoritas ya yang akan kita ikuti, ya. Jadi tidak ribut. Memang di mana-mana, di Malaysia, di Brunei Darussalam, ya, kemudian di tempat-tempat yang lain itu apa yang hukumah ya negara tetapkan, maka itu yang kita ikut. Nah ini pas nyampe, Masya Allah, kita berdoa tuh. Jadi makanya wabalikna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan itu diampuni tuh, baru sampai. Masya Allah. Kalau misalnya bulan Islam ya Hijriah, tahun Hijriah itu mulainya daripada maghrib, pergantian harinya. Kalau Miladiah itu jam 00, makanya kita nunggu jam 00 pergantian waktu, ya jam 12 malam. Tapi kalau kita kalau kita ya itu adalah Islam itu pada maghrib. Jadi pas maghrib itu berdoa. Udah masuk nih ya. Yakin keputusan dari Kementerian Agama. Wah, takbir, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina. Allah yang maha besar, ya Allah jadikanlah bulan Ramadan ini untuk kami bil amni wal iman, dengan membawa keamanan, keimanan, wassalamah, keselamatan, wal Islam, dan Islam, wa taufiq lima tuhibbu wa tarda, membawa taufik, penyesuaian yang membimbing kami menuju apa yang kau cintai, ya Allah, yang kau ridai. Rabbuna wa rabbuka Allah, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah, ya. Atau dalam hadis lain disebutkan Allahumma adkhilhu alaina, ya Allah masukkanlah kami pada bulan ini bil amni wal iman wassalamah wal islam wa jiwari minasy syaitan, lindungi kami dari syaitan, ya Allah. Itu dibelenggu ke syaitan. Pas masuk 1 Ramadan ba'da maghrib itu sudah diikat, ya. Makanya kelewatan betul kalau manusia ya setannya udah diikat tapi dia masih melakukan kejahatan, ya. Ini benar-benar ya manusia setan gitu, ya. Nauzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik, ya. Waridwanin minar rahmah, minar rahman, ya, agar kami mendapat ridho. Ridho artinya apa? Ridho artinya apa? Bahasa Indonesia. Ikhlas. Ikhlas bahasa Arab. Apalagi rela, rela dari ridho tulisannya diterjemahkan rela, d-nya hilang jadi rela. Ada nyanyiannya, rela 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 aku relakan, ya. Itu bahasa Arab. Ridho itu rela. Ya, arti bahasa Indonesianya apa? Gitu. Artinya senang, gitu. Ridho itu artinya kita mengapain masjid ini, ngaji untuk apa? Mencari ridho Allah. Allah senang, gitu. Kalau Allah sudah senang, kita minta apa aja dikasih, gitu, ya. Kalau bulan
Sya'ban disunahkan berpuasa banyak, sebagaimana Rasulullah berpuasa. Kata Aisyah, terkadang Nabi SAW puasa beberapa hari sampai kami katakan beliau tidak pernah tidak puasa terus. Terkadang beliau tidak puasa terus sehingga kami katakan beliau tidak melakukan puasa di penghujung 1-2 hari di penghujung Sya'ban, untuk membedakan puasa sunnah beliau dengan yang fardu di bulan suci Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, ya. Saya juga tidak melihat beliau berpuasa yang lebih sering ketika di bulan Sya'ban. Nah, ini hadis sahih Bukhari Muslim. Artinya apa? Ya, jadi bulan persiapan, bulan banyak dilupakan, ya, bulan Sya'ban ini. Jadi amalan kita ibu-ibu, bapak-bapak, itu yang diperlihatkan oleh para malaikat kepada Allah itu setiap asar dan setiap subuh. Itu diperlihatkan, ini fulan, oh sedang sholat dia berjamaah di masjid, ruku dan sujud, qobliyah subuh dia lakukan, bahkan qiyamul lail. Masya Allah, diangkat derajatnya sampai sangat tinggi. Itu diangkat derajatnya di dunia, nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi dan paling sentral. Nah, itu, ya. Jadi dalam keadaan asar dilaporkan, ya, kemudian subuh dilaporkan. Itu harian. Yang kanan Senin dan Kamis, makanya Rasulullah berpuasa sunnah Senin Kamis sebulan 8 kali itu, ya. Nah, yang tahunan itu bulan Sya'ban. Kapan tuh amalnya diangkat nggak tahu. Pokoknya bulan itu diangkat amal kita, dilaporkan malaikat setara tahunan, laporan tahunan. Ini amal si fulan bin fulan, fulanah binti fulan, itu bulan Sya'ban. Makanya Nabi berpuasa seolah-olah sebulan penuh, karena nggak tahu malaikat mengangkat amalnya. Aku ingin, kata Nabi, ya, ketika Allah malaikat mengangkat dan diperlihatkan kepada Allah amalku, aku ingin dalam keadaan berpuasa. Itu, ya, subhanallah. Kemudian apalagi yang dilakukan? Beristighfar. Bulan Ramadan bulan suci, maka kita sucikan diri dengan istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Barang siapa yang beristighfar 10 kali dengan lafaz astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dosanya sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah. Dan Nabi itu lebih dari 70 kali setiap hari. Dalam hadis riwayat Muslim itu 100 kali. Nah, gitu. Kalau mengandalkan imam baca, ya paling 3 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. 3 kali. 3 kali 5 cuma 15. Ya. Tapi di luar itu harus dibaca, ya, seperti ini. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marratan. Demi Allah, kata Nabi, saya ini beristighfar dan bertaubat kepadanya sehari lebih dari 70 kali. Masya Allah, ini membersihkan jiwa, ya. Kalau istighfar ini mendatangkan rezeki. Jadi kalau yang pengen harta, banyak istighfar. Kalau pengen hujannya tidak membuat bencana, istighfar. Ya, yang banyak naik motor, naik mobil, berkendara jauh, istighfar. Makanya kalau minta hadiah atau minta dibelikan, mau apa nih? Saya lagi di Mekah, lagi umroh nih, mau dibeliin apa? Mintanya jangan sajadah mahal, ya, berat juga. Orang kopernya dikit kecil, ya, sajadah. Saya bisa beliin karpet, nggak karpet, ya. Beli aja, minta beliin itu yang digital,
buat zikir ya, tasbih yang di sini ya, berzikir itu ada tulisannya ya. Teman saya beristighfar dengan itu 1000 kali per hari, bersalawat kepada Nabi SAW 1000 kali per hari. Nah, ituan ngobrol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala gitu ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, itu cepat itu ya. Saya bolak-balik ke Kerawang itu dapat 2000 ya, Masya Allah. Nah, ini adalah membersihkan jiwa. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wal banin. Sebut tuh ya. Fakultu astaghfiru, katakan wahai Nabi Nuh, ini waktu umatnya Nabi Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya. Sesungguhnya Allah mengampuni orang-orang yang beristighfar kepadanya. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah turunkan hujan, air yang jernih, yang banyak tapi tidak menyebabkan bencana. Air adalah sumber kehidupan ya. Lambang rizki. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Allah akan berikan amwal, harta tuh. Jadi kalau banyak istighfar diberikan harta gitu. Persiapan ilmu dan akal ya. Qul hal yastamil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ya. Pertanyaan retoris dari Allah ya. Katakanlah, apakah sama ya orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan? Nah gitu. Orang yang sering duduk di masjid dengan orang yang tidur di rumah, orang yang tidak ke masjid atau tidak mendengarkan YouTube ya, ustadz-ustadz yang mereka kagumi, maka tidak sama ilmunya. Apalagi yang mendapatkan gelar PhD ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah, belajarlah, miliki ilmulah bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka engkau akan diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum ya, Allah akan mengangkat derajat kalian ya, orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilm ya, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, darajat ya, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir ya, Allah tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Misalnya kita belajar definisi tentang puasa, kata ulama fikih apa? Singkat sekali, puasa itu al-imsak, menahan diri ya, sabar ini ya, anil muftirah, hal-hal yang membatalkan, makan, minum, berhubungan suami istri di kala siang hari ya toh, dalam puasa nggak boleh, ini yang membatalkan. Min tulu'il fajri ila ghurubisy syams ya, dari terbit mentari sampai terbenam. Bayangkan tadi itu di Eropa, jadi ada murid saya Akbar dari Batam, itu pintar banget. Dia baru semester 2 tapi diundang ke Jepang presentasi tentang penyakit tertentu, diundang ke Mesir, Kairo, udah masuk ya. Kemudian diundang ke Jerman. Waktu itu saya di Australia, dia WA, Ustaz, aduh nggak kuat nih puasa di sini panjang banget 20 jam. Emang jam berapa ininya? Sahurnya 2/4, bukanya jam 10. Ustaz, boleh nggak kita mengkias, kita orang Indonesia yaitu puasanya 12 jam aja? Oh nggak bisa, ini definisinya ya. Masya Allah, ente berapa hari di sana? Saya 14 hari katanya. Ya Allah ya Rabb ya. Nah, inilah ya, ma'an niyah, dengan niat. Makanya para ulama tuh
Ya, dulu kan masyarakat kita perlu dibimbing oleh ulama, makanya ba'da sholat tarawih, witir selesai, doa kamilin selesai, dan doa yang lainnya selesai. Ya niat-niat, ya nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana lillahi ya hadis sanati lillahi ta'ala. Itu niat, karena memang definisinya harus niat. Beda dengan puasa sunnah. Nabi menanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, ada sarapan nggak nih, makanan? Nggak ada ya Nabi, udah saya puasa. Boleh tuh. Tapi kalau puasa Ramadan itu setiap hari harus niat. Jadi sebelum tidur anak-anak, ayo niat. Nggak pakai bahasa Arab boleh pakai niat besok puasa Ramadan ya. Gitu, jangan sampai dia kelewatan, tontonnya sudah azan nggak niat ya. Nah, ini status puasanya dipertanyakan ya. Dan peringatan bagi siapa saja yang tidak berpuasa tanpa uzur sehari aja. Kalau kita udah puasa 22 hari nih, saya boleh dong nggak puasa 1 hari? Nggak boleh dengan sengaja. Ini hadisnya, barang siapa yang tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa rukhsah, tanpa sakit, tanpa perjalanan jauh, banyak umroh nih ya. Mohon doanya juga tanggal 29 sampai 9 April saya umroh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah beri kemampuan untuk umroh ya. Amin ya rabbal alamin. Penuh sekali tuh. Barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, kemarin didoakan oleh Ustaz Musli ya, sebulan yang lalu tanggal 18 Februari ya, itu didoakan ya oleh, saya bilang, saya doa dengan khusyuk ketika beliau doakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah, doa. Gak lama ada ngirim rekening ya, subhanallah. Itu sungguh-sungguh saya akan bisa umrah di bulan Ramadan ya Allah gitu. Udah bayar DP, ada teman saya pengelola, Ustaz ada yang kurang nih, mau ikut umrah nggak? Wah, saya udah bayar. Berapa? Sekian. Bayar ininya aja deh, tiket dan visanya, selebihnya free. Wow, lebih murah ya, dia tawar 24,5 juta di 10 hari terakhir, Masya Allah, sampai Syawal ya, Masya Allah, luar biasa itu. Jadi doa ini penting ya. Tapi kalau kita meninggalkannya tanpa rukhsah, tanpa sakit, jadi kita tidak akan diterima puasa kita selama setahun. Itu 1 hari. Kalau 2 hari 2 tahun. Kalau 3 hari 3 tahun nggak diterima. Kalau kita meninggal, nauzubillah min dzalik, ini bilang ya. Tapi puasa harus benar ya, harus menjaga diri dari perkataan, perbuatan dusta ya. Allah tidak peduli terhadap puasanya walaupun dia menahan dahaga dan laparnya. Bulan Sya'ban ini bulan juga disebut bulan Quran ya, Syahrul Quran. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, kaum muslim ketika memasuki bulan Sya'ban mereka mengambil mushaf-mushafnya kemudian membacanya ya. Persiapan harta, nah ini kaum muslimin ketika memasuki bulan Sya'ban ini, para sahabat ya, kata Anas bin Malik dalam hadis yang sama, mereka mengeluarkan zakat hartanya Sya'ban, bagi-bagi itu kepada fuqara wal masakin. Untuk apa? Membantu menguatkan orang fakir dan miskin untuk turut serta menunaikan puasa. Saya nggak punya apa-apa, berbuka ya Rasulullah, kasih itu ya, sebulan penuh dia butuhnya berapa, gitu ya. Tetangga kita itu yang di Raudhah sini ya, perumahan Umar Basyarahil ya,
Dia setiap tahun Ramadan tapi mengeluarkannya itu zakat hartanya 50 sampai 100 juta. Itu subhanallah ya. Nah, orang yang berjalan memperhatikan, membantu kepada para janda, orang miskin, ia laksana mujahid kata Nabi di jalan Allah. Atau orang yang qiyamul lail sepanjang malam, atau siangnya dia berpuasa. Itu ya, itu membantu para janda. Jadi Pak Bukhari, di mana yang janda bantu tuh ya. Tapi yang tua miskin ya, jangan yang itu ya, curiga istrinya kemana nih, bantuin janda. Itu persiapan jasa ya, fisik apa itu. Nah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minina dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah gitu ya. Wa fi kullin khair, namun keduanya tetap memiliki kebaikan ya. Mukmin yang lemah, mukmin yang kuat, kuat imannya, kuat takwanya, kuat ibadahnya, kuat hartanya ya, kuat segalanya. Ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang itu ya. Ini masjid ini perlu 2 lantai nih, biar ibu-ibu ada liftnya di atas, AC. Oh, kayak di Al-Huda tau. Begitu saya kajian setiap sebulan sekali, saya bilang saya nggak kuat nih karena HNP. Oh, pakai lift dong. Amin. Ini doa Ustaz. Dikabarin, Ustaz sekarang ikut kajian, udah ada liftnya gitu ya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah atas hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan engkau menjadi orang yang lemah, ditindas kamu. Kamu mayoritas di negeri ini tapi kamu nggak punya apa-apa. Lihat 50 orang terkaya di dunia, siapa? Muslim atau non muslim gitu ya. Allah, majalah Forbes ya, Allah kekayaannya. ASN ingin menjadi kaya raya gitu jadinya ya, gak bayar pajak ya kan. Masya Allah. Wa in asabak syai'un, jika engkau tertimpa satu musibah, fala taqul lahu ya, jika engkau mengatakan ya, maka jangan mengatakan lahu, seandainya aku melakukan demikian kada wa kada, jangan tuh ya. Tetapi hendaklah kamu mengatakan ini sudah jadi takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala, setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Fa in law fa inna law taftahu amala syaitan. Aduh, kalau motor saya nggak taruh di situ, saya lupa taruh di situ lagi, hilang deh gitu ya. CCTV-nya sih ada, pasti buka, dia pakai helm, pakai jas hujan ya, kemudian pakai nggak kelihatan, gelap. Kayak di Pak Bambang tuh ya, kencelengannya di bawah orang itu ya, CCTV-nya ada, gelap. Ada orang jalan naik ke pagarnya tapi nggak kelihatan ya. Udah kejadian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doanya apa? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku atas musibah motorku hilang ini ya Allah, atas mobilku hilang atau tabrakan ya Allah, atau keserempet musibah ya, atau anakku tidak lulus, berikan pahala, sabar ya Allah gitu. Wa akhlifli khairan minha, ganti dia dengan yang lebih baik. Motor ganti yang lebih baik, mobil serempet ganti yang lebih baik, istri Masya Allah ya, yang lebih baik. Nah ini memang ketika Ummu Salamah, kan Rasulullah habis perang Uhud tuh banyak yang gugur, Rasulullah datengin atu-atu tuh ya, mana suami saya ya Rasul, nangis.
Ummu Salamah, jangan nangis, suamimu sudah di surga. Baca doa yang aku ajarkan. Allahumma ya ajirni fi musibati wa khlifli khairan minha. Baca Ummu Salamah. Habis masa iddah, Allah turunkan perintah kepada Nabi menikahi Ummu Salamah. Ya, Abu Salamah hebat, sahabat Nabi, gugur cinta kepada Allah, cinta kepada Islam. Dia berperang ikut bersama Nabi di perang Uhud, syahid. Tapi penggantinya Rasulullah. Ya, itu doanya. Kalau ke bapak-bapak gimana? Sebab Ummu Salamah itu usianya 60 tahun lebih. Itu ya. Nah inilah. Nah ini sampai sini dulu ya, udah ini ya. Tadinya 8 keistimewaan ya. Gimana bapak-bapak? Mau terusin sebentar atau mana panitia? Lanjut dikit ya, cepet-cepet nih. 8 keistimewaan. Kenapa sih para sahabat 6 bulan, bahkan Rasulullah mengajarkan 2 bulan untuk tarhib? Karena 8 keistimewaan. Yang pertama, nyampainya kita tadi tuh wassalawatul khams, salat fardu yang 5 kali sehari, Jumat yang lalu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang lalu ke Jumat ini, ke Ramadan ini, maka Allah ampuni dosanya selama orang itu tidak melakukan dosa besar. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan ketika sholat tarawih bersama imam, ya Masya Allah, ijtihadnya Sayyidina Umar bin Khattab, sholat ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, gak ada masalah. Ya kalau dia ikhlas, beriman, mengharap pahala, diampuni dosanya. Makanya iblis laknatullah benci banget kepada datangnya bulan Ramadan. Ya, ini qiyamul lailnya Utsman membaca Al-Quran dalam 1 rakaat di 1 malam. Masya Allah. Tamim Ad-Dari menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat dalam tarawihnya, qiyamul lailnya. Said Ibnu Jubair menghatamkan Quran dalam 1 rakaat di Ka'bah. Di rakaat keduanya baru baca Al-Ikhlas. Ya. Yang kedua, dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya, barang siapa melakukan puasa 1 hari, man shoma yauman fi sabilillah ba'dallahu wajahu anin nar sab'ina kharifan, 70 tahun. Kalau 30 hari 2100 tahun. Bagaimana kalau orang berpuasa dari 15 tahun sampai 65 tahun usianya, 50 tahun kali 2100 tahun. Artinya orang itu tidak mungkin dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Allahu Akbar. Ya, doanya dikabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, jika ada yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku Allah, katakan aku lebih dekat dari urat lehernya. Dalam firman Allah yang lain, surat Qaf ayat 16, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, Allah mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadanya. Allah, ya, setiap Ramadan Allah bebaskan beberapa orang dari api neraka. Rahman Rahimnya Allah. Wa inna likulli muslimin da'watan, dan setiap muslim jika dia berdoa, yad'u biha fayastajibulah, maka Allah kabulkan doanya. Doa, nah doa itu tergantung ketupat. Apa itu ketupat? Ketentuan waktu dan tempat. Jadi informasikan. Jadi kalau lagi khutbah Jumat jangan tidur, ya, walaupun nggak menarik khotibnya membacakan ini segala macam, ngantuk, jangan. Pas di antara 2 khutbah, barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qul hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Duduk dia. Nah, di antara 2 khutbah itu doanya diijabah.
ya waktu yang tepat. Sebentar dia duduk, ya Allah berikan jodoh untuk anak saya yang perempuan, udah usianya sekian Allah, sedikit ya. Ya Allah saya pengen bangun pesantren Quran di Cilodong, ya Allah tanah saya yang 2000 meter, gitu doa. Atau ketika ijab kabul, aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mas kawin disebutkan tunai, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Itu sementaran tuh, itu doa tuh, jangan enggak doa. Itu waktu yang sementaran itu. Antara azan dan iqamah, itu juga waktu yang mustajab, ya. Banyak waktu-waktu sebelum berbuka, udahlah nanti puasa nih ya 15 menit, udah nggak usah ada aktivitas, semua makanan udah beres, doa, menghadap kiblat, gelar sajadah, doa sama Allah. Apa yang kalian inginkan ya diabulkan oleh Allah. Yang keempat, pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Al hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, tergantung keikhlasan, ya. Barang siapa memberi bukaan orang yang berpuasa, maka baginya seperti pahala yang berpuasa tanpa mengurangi orang puasa pahala puasa orang itu. Jadi kalau di sini taruh teh pucuk ya 5 karton, berapa isinya itu? Satunya 20 misalnya, 5, waduh ada 100. Di situ ada aqua gelas, ya. Yang diambil yang mana? Aqua botol diambil, pucuk diambil. Buat istri saya yang puasa nih, ya. Dari 100 yang diambil itu yang puasa 60, yang anak-anak kecil dia minum juga tapi enggak puasa. 60 kita dapat tuh pahalanya, subhanallah. Ya, siapa orang mukmin memberi minum mukmin lain seteguk air menghilangkan dahaga, Allah akan berikan minum pada hari kiamat dengan minuman yang sangat lezat. Barang siapa mukmin memberikan mukmin yang lapar, maka Allah ganti buah surga. Siapa yang orang mukmin memberikan pakaian sehingga atau jilbab atau apa yang menutup aurat, maka Allah akan berikan pakaian dari surga. Ahabun nas ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, anfa'uhum linnas, manusia yang memberi manfaat bagi manusia. Nih, adapun amalan yang paling dicintai Allah, membuat muslim lain bahagia. Jangan bikin susah tuh, ya. Atau mengangkat kesusahan orang lain. Ente susah banget, kenapa sih? Iya begini-begini anak saya, ya Allah. Nih saya kasih tahu nih, ya, ada psikolog yang di sini-sini gitu tuh, ya. Ada tokoh nasional minta tolong saya memberikan parenting Pak Ustadz gini, sini-sini, gitu. Atau membayarkan hutangnya, kenapa motormu diambil oleh debt collector Ustadz, Masya Allah, berapa emang? 2 bulan bayarin, ya. Atau menghilangkan rasa laparnya. Rasulullah berkata, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, untuk menolong saudaranya kesusahan, lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Yang kelima, iktikaf pahalanya lebih dari 1000 bulan, akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Puasanya asyamu al-Qur'anu, puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Nanti berkata tuh puasa tuh, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat tuh di siang hari. Oleh karena itu perkenankan aku untuk memberikan pertolongan syafaat kepadanya, ya Allah. Quran juga begitu. Aku telah melarangnya dia tidur pada malam hari karena tadarusan terus. Karenanya perkenankan aku menolongnya. Kata Nabi, fayusyaffa'an, maka syafaat keduanya, puasa dan Quran, itu diperkenankan Allah.
Yang ketujuh, orang yang berpuasa Ramadan dirindukan surga. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar tilawah Quran. Wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Kalau sekarang menjaga tulisan, share-nya di medsos, ya. Wa mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar. Wa shaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dirindukan oleh surga. Ya Allah, aku rindu kepada sebulan bin fulan, fulana binti fulan, puasanya bagus banget, gitu ya. Yang ke-8 terakhir dimasukkan dari pintu khusus. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, banyak sekali sebetulnya keistimewaan Ramadan, tetapi cukup 8 lah ya, karena waktunya juga kita cukupkan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali walikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.